memberikan hadiah dalam bentuk doa. Mungkin bentuk hadiah nanti saya siap untuk menjadi psikolog ya, psikolog konseling pranikah. Iya, sampai ada sebuah pengumuman hal tersebut menuju ke titik tersebut ya, respon saya mendoakan. Gitu loh. Kalau saya tuh mendoakan, karena dari awal mereka punya tujuan yang baik, guys. Jadi apa yang bisa menyatukan sebuah tujuan ini adalah kekuatan doa. Tapi ingat ya, namanya manusia, ini sekali lagi saya sampaikan, namanya manusia berdoa, namanya manusia berharap, tentu saja ditentukan oleh Tuhan. Nah, gitu loh. Jadi ada kekuatan maha dahsyat di sini, yaitu Tuhan. Bentuknya untuk bisa menyatu adalah doa. Supaya dari niat, jadi pertama niat yang baik, niat yang tulus itu dihaturkan untuk menuju satu titik nih. Niatnya udah baik nih, oh baik. Makanya semua dimudahkan nih. Dari mana saya tahu semua dimudahkan? Ya tadi kan mereka punya planning. Baru niat, mereka nggak punya apa-apa. Begitu niat, oke, saya mau niat mau nikah, langsung bless, ketemu, bless, dapat rumah, bless, punya kendaraan, bless, punya bisnis, bless, punya A, punya B, punya C. Karena niatnya baik. Tapi kalau kamu niatnya nggak baik, tadi kan semua hal akan menjauhi yang namanya niat yang tidak baik tersebut. Makanya niat nikahnya untuk apa dulu gitu loh. Kan kita tahu ya bahwa tadi Rizky menyebutkan bahwa ia meminang Dede untuk menyempurnakan ibadahnya. Jadi karena menikah tujuannya untuk ibadah, Tuhan langsung bergerak, Allah langsung bergerak, menggerakkan semua yang tidak mungkin, kun fayakun, hush, langsung berubah jadi. Tapi ingat lagi, sekali lagi saya sampaikan ya, dari detik ke detik menuju ke titik tersebut hanya doa, kekuatan di sini yang dibutuhkan oleh semua pihak tersebut. Jadi kalau kamu menyayangi mereka, kirimkan doa yang baik-baik saja. Jadi jangan ada namanya nanti A nanti B, pikirkan yang positifnya. Jadi kalau saya nih menanggapi informasi pernikahan ya, saya mendoakan moga-moga dilancarkan, moga-moga semua tidak ada halangan rintangan dan mencapai target pernikahan yang sakral, indah untuk selamanya. Ya, dari konten-konten yang aku analisa dan berdasarkan micro expression, analisanya secara psikologis, yang uniknya adalah mereka berdua tuh adalah individu yang berbakti sama orang tua. Itu pertama ya. Mereka dimudahkan segala urusannya karena doa orang tua, gitu. Mereka berdua adalah orang-orang yang sopan dan santun dengan orang tua dan lingkungan. Saya bertemu langsung aja tuh respect banget gitu loh. Kita belum kenal banget, tapi udah namanya teteh, udah namanya gitu loh. Aku ngeliatnya ini keren banget ya. Kalian tuh lagi diidola-idolain tapi down to earth ya. Jadi humble kepribadiannya. Ini yang saya kagumin, karena banyak banget orang begitu berada di puncak sombong gitu kan. Nah kalau sombong itu hati-hati, nggak lama. Tapi kalau kamu itu baik gitu kan, jadi semuanya juga akan mengirimkan energi yang positif gitu loh. Nah itu yang bisa saya dapetin ya. Kemudian mereka berdua tuh saling bucin, saling mencintai. Rizky tuh mencintai Dede juga mencintai banget dua-duanya. Dan saya seneng banget karena mereka dipertemukan gitu loh. Sehingga mereka berdua itu menjadi tokoh yang ya untuk menjadi inspirasi bagi orang-orang yang menyaksikan videonya gitu loh. Karena kisahnya ini bukan dari anak orang mampu tiba-tiba jrok gitu, enggak, dari zero to hero. Jadi bagaimana ia bangkit dari keterpurukan, bagaimana untuk never give up, bagaimana untuk usaha, bagaimana sungkem sama orang tua, bagaimana untuk baik dengan orang lain, bagaimana untuk tidak menyakiti, walaupun katakanlah pernah punya trauma ditinggal, tapi dateng gitu loh ke pernikahan, tetap baik dengan mantannya, tetap positif, nggak ada hard feeling dengan masa lalu. Itu keren sih menurut aku. Makanya Allah itu nyimpen pasangan yang tepat gitu kan untuk orang baik ini gitu loh. Nanti akan diberikan pada waktu yang tepat gitu loh. Kenapa? Karena dia tahu nih
ini baik nih hatinya, ini baik nih pemikirannya, dikasih dengan orang yang baik, maka mereka berjodoh. Tapi tadi ya, latar belakang masa lalu ini yang memang aku tahu udah forgiven, tadi lagi-lagi ya, agar trauma ini benar-benar bisa diselesaikan. Itu himbauan saya. Dari konten-konten itu yang harus diselesaikan, poin itu. Walaupun mereka udah move on. Kalau nggak move on, nggak mungkin saling mencintai dong. Nah, tapi tadi dari gambaran-gambaran ini adanya konseling pranikah itu penting. Sebaiknya seperti itu, menyempatkan diri untuk konseling, untuk letting go, kemudian memperbaiki komunikasinya. Walaupun aku tahu komunikasi udah begitu hebat, begitu baiknya, tapi akan jauh-jauh lebih baik lagi kalau udah letting go, forgiveness masa lalu. Walaupun udah forgiveness, aku tahu, tapi ada terapi untuk letting go gitu kan. Kemudian apa? Kemudian adalah memperbaiki komunikasi. Cuman akan jauh lebih baik lagi kalau memperbaiki komunikasi itu dengan cara Dede Lesti dan Rizky Bilar, kamu harus segera membeli buku You Can Lie to Poppy ya, Micro Expression, sehingga Dede Lesti bisa membaca pikirannya Rizky Bilar tanpa Rizky Bilar itu bicara. Nah, saya memberikan hadiah dalam bentuk doa. Mungkin bentuk hadiah nanti saya siap untuk menjadi psikolog ya, psikolog konseling pranikah. Nah, aku nanti akan bicara sama Rizky Bilar, atau setelah menikah kita akan bicara diskusi gitu kan. Siap untuk menjadi psikolognya mereka. Tapi dari gambar tersebut ini confirm nggak? Oh iya, ini confirm, menyatakan bahwa mereka saling bucin, ya kan? Saling mencintai dan tulus untuk menuju ke jenjang selanjutnya, gitu loh. Jenjang selanjutnya ini bukan at the end ya guys. Jadi kalau misalnya ada sebuah komitmen yang disatukan, gitu kan, itu namanya sebuah pernikahan, itu adalah awal untuk sebuah perjalanan kehidupan yang akan dilalui berdua. Nah, untuk berdua ini menyatukan dua kepala, nah itu butuh komunikasi yang efektif. Nah, sekarang ini kan mereka ini, itulah kondisi yang disebut dengan pacaran, gitu loh. Jadi saling mengenal keluarga, saling mengenal kepribadian, sehingga kamu memutuskan untuk oke, saya akan menghabisi waktu bersama, menua bersama dengan sosok ini, gitu loh. Nah, proses pacaran ini adalah proses pengenalan kepribadian. Sekarang kamu paham kan proses pengenalan kepribadian ya? Beda nggak? Pasti beda, gitu loh. Aku harus nyampein ini karena menyatukan dua kepribadian untuk menuju satu titik itu tidak mudah. Bukan berarti kakak jangan bahas ini nanti mereka jadi enggak. Aku ngomongnya adalah fakta, gitu loh. Jadi dua kepribadian, kenapa mereka berbeda? Oh jelas beda, satu perempuan atau laki. Bagaimana sih? Dua kepribadian yang berbeda menyatu. Pemikirannya beda nggak? Pemikirannya beda. Pemikiran di otaknya beda. Untuk bisa menyatukan, apa yang harus dilakukan? Dengan komunikasi. Apa yang harus dipersiapkan? Mentalnya? Iya. Mentalnya dengan cara apa? Belajar komunikasi yang efektif. Itu penting agar tidak salah persepsi. Kemudian saling ego satu sama lain itu jangan diutamakan. Jangan ini ego saya, ini maunya saya, mau nggak bisa gitu. Karena kalian itu menyatukan dua kepala. Jadi egonya harus diturunkan demi kepentingan hal tersebut, gitu loh. Egonya ya, karena setiap manusia tuh pasti punya ego, keinginan untuk didahulukan. Ini nggak bisa naik nih. Sorry, turun. Kenapa? Karena buat kepentingan tersebut. Nah, dicarinya tidak boleh mencari perbedaan, tapi yang dicari adalah kesamaan. Bicara mengenai undangan secara khusus, saya karena itu acaranya di Indosiar, jadi nanti saya mengembalikan kepada Indosiar saja. Apakah akan dianalisa secara ekspresinya langsung? Ya, kita akan tunggu saja di sana. Tapi kalau misalnya belum ada undangan secara langsung seperti itu, ya tetap aja akan saya analisa dengan konten YouTube saya. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.